Jenis-jenis ANOVA. 1. ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Dalam kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel, di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel ini. Contoh kasus ANOVA satu arah, penurunan berat badan. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia program diet. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa ada 4 metode. Dari 4 metode itu dilakukan oleh beberapa orang, tapi tiap metode dilakukan oleh orang yang berbeda. Pada tabel tersebut terlihat data diperoleh dari sampel yang berbeda perlakuan antar kelompok. Karena itu, kita hanya bisa membandingkan antar metode, tetapi tidak bisa membandingkan antar orang, karena setiap orang tidak melakukan metode yang sama. Oleh karena itu dikatakan satu arah, yaitu metode. 2. ANOVA dua arah tanpa interaksi, ANOVA two-way without interaction. ANOVA dua arah tanpa interaksi artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. Berikut contoh kasus. Contoh kasus ANOVA dua arah tanpa interaksi. Di sini ada umur yaitu di bawah 20 tahun, 2-40 tahun, dan di atas 40 tahun. Ada 4 metode penurunan berat badan seperti di video bisa kalian lihat. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuan yang sama, sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah tapi tidak ada interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi atau ANOVA two-way with interaction. ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antar 2 faktor tersebut diperhitungkan. Contoh kasus ANOVA dua arah dengan interaksi. Perhatikan tabel berikut. Solusi kasus ANOVA dua arah dengan interaksi. 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom, hipotesis ANOVA baris, hipotesis interaksi. 2. Identifikasi model. Pertama, berdasarkan hipotesis yang digunakan, yaitu membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok, maka metode yang mungkin adalah ANOVA. Kedua, sampel yang digunakan setiap kelompok sudah dikategorikan, sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA dua arah. Kemudian, dari tiap kategori tersebut dilakukan pengulangan, sehingga kita menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi. 3. Memeriksa asumsi ANOVA. Asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini, kita asumsikan asumsi terpenuhi, karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA dua arah dengan interaksi. 4. Menyusun atau mengkategorikan tabel data agar lebih mudah menghitungnya. Perhitungannya agak berbeda dengan jenis ANOVA yang lain. Perhitungannya terpisah, seperti tabel berikut. 5. Penghitungan tabel ANOVA. Agar mempermudah perhitungan, kita menggunakan tabel sebagai berikut. 6. Menghitung. F tabel kolom adalah 3,01, F tabel baris adalah 3,40, F tabel interaksi adalah 2,51. 7. Kesimpulan. Perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata penurunan berat badan pada baris kelompok umur dan interaksi tidak berbeda.
masih dianggap sama. Hal ini terlihat dari F tabel untuk baris dan interaksi lebih kecil dari F hitung. Sedangkan rata-rata penurunan berat badan dalam kolom metode diet dapat dikatakan berbeda karena F tabel lebih besar dari F hitung. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis ANOVA. Yang pertama, kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Yang ketiga, menghitung variabilitas dari semua sampel. Yang keempat, menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang kelima, menghitung variance antar kelompok dan variance dalam kelompok. Yang keenam, menghitung F hitung. Menghitung nilai distribusi F yaitu F hitung KTK garis miring KTG. 7. Menghitung F table. Selain itu, F berdasarkan table juga dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan. Yang ke-8, membandingkan F hitung dengan F table. Yang ke-9, buat kesimpulan. Halo, saya Aryansa. Setelah menghitung derajat kebebasan, selanjutnya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut hingga kita dapat membuat sebuah kesimpulan. Lima, menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Varians dalam ANOVA baik untuk antar kelompok maupun dalam kelompok sering disebut dengan kuadrat tengah atau deviasi rata-rata kuadrat yang juga disebut mean squared deviation dan dilambangkan dengan MS atau KT. Mean squared deviation dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. KTK sama dengan DKK dibagi DOF DKK atau KTG sama dengan DKG dibagi DOF DKG. Selanjutnya 6. Menghitung F hitung. Menghitung nilai distribusi F atau F hitung didasarkan pada perbandingan varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Nilai F hitung didapatkan dengan rumus F hitung sama dengan KTK dibagi KTG. 7. Menghitung F tabel. Tabel F adalah tabel statistik yang nilai di dalamnya digunakan sebagai nilai pembanding dengan F hitung dalam analisis varians. Nilai tabel F dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan menggunakan tabel distribusi F. Jangan lupa untuk mencantumkan gambar posisi F hitung dan tag F tabel dalam grafik distribusi. 8. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Setelah mendapatkan nilai F hitung dan F tabel, selanjutnya nilai tersebut kita bandingkan. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Setelah membandingkan nilai F hitung dan F tabel, selanjutnya kita tarik kesimpulan. Apakah perlakuan memiliki efek yang signifikan pada sampel, data, atau jika tidak, maka seluruh rata-rata sampel adalah sama. Jika perlakuan menghasilkan efek yang signifikan, maka setidaknya satu dari rata-rata sampel berbeda dari rata-rata sampel yang lain.